Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan satu kenikmatan, keberkahan pada diri kita semua. Juga kita tidak lupa mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan baginda Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, juga para sahabatnya dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah. Izinkan Abah untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudara Abah yang telah membantu subscribe, like, comment, share. Karena subscribe itu gratis, mohon dibantu. Dan Abah selalu mendoakan saudara-saudara Abah dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatan sekeluarga. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan saudara-saudara. Amin amin ya robbal alamin. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datangnya dari Abah, mohon dimaafkan. Untuk konten ini Abah membuat judul Manusia Pilihan Tandanya Sepertiku, Ilmunya Sepertiku. Semakin gencar pembahasan tentang sosok manusia pilihan, tidak sedikit yang mengakui dirinya manusia yang banyak dibicarakan orang saat ini. Dan juga tidak sedikit yang merasa mengetahuinya, tapi tidak bisa membuktikan. Apakah benar mengetahui atau sekedar untuk menarik penonton? Tentunya tidaklah mudah dalam mengetahui sosok manusia pilihan apapun sebutannya. Walaupun mempunyai kemampuan yang hebat linui sekalipun, kalau tidak Allah izinkan atau tidak memberikan petunjuk, tidaklah mungkin diketahui. Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada hambanya yang dikehendakinya. Tentunya dipilih juga, karena sesuatu kisah atau kabar yang diceritakan tentulah ada nantinya yang akan mengkabarkan. Manusia pilihan bukanlah pilihan manusia. Kadangkala dikaitkan dengan tokoh pemimpin yang dipilih oleh manusia. Tentunya secara akal sehat kita bisa berpikir, mana pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana pilihan yang dipilih oleh manusia dalam satu kehidupan ini. Seperti sistem, ada kehendak manusia dengan segala cara dilakukan untuk menggapai sesuatu keinginan berdasarkan nafsu. Sedang manusia pilihan tidak menginginkan tetapi dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murni kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kehendak yang terpilih. Tentulah sangat beda kalau kita berpikir secara akal sehat. Bagaimana para aulia terdahulu yang begitu banyaknya ujian dan tentunya mengalami penderitaan secara batin maupun dohir, bukanlah kesenangan dan fasilitas yang didapatkan. Jadi sudah bisa diambil kesimpulan secara logika dan perlu digarisbawahi, manusia pilihan bukan kemauannya. Sekarang sudah banyak bermunculan yang diduga sosok manusia pilihan Allah, atau banyak yang dikenal dengan sosok Imam Al-Mahdi berdasarkan ciri-ciri fisik yang banyak dibicarakan. Tapi ini pun tidak bisa dibuktikan atau dipastikan apakah benar sosok yang ditunggu umat selama ini. Kalau fisik yang dibicarakan tentulah banyak yang sama. Karena saat ini sangat ramai dibicarakan, Abah mencoba memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tafakur. Kalau dalam tafakur Abah, sosok manusia pilihan tidak hanya secara fisik, tapi beliau mempunyai tanda-tanda sama dengan leluhurnya, baginda yang mulia Nabi Muhammad SAW. Tentang perjalanannya sang sosok manusia pilihan, tentulah ada kemiripan. Dan sudah Abah katakan di video kemarin, beliau adalah seorang pewaris yang mewarisi nazab atau sanadnya ke junjungan yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Itu yang Abah dapatkan dalam tafakur. Abah dalam membahas masalah sosok manusia pilihan, tentang perjalanannya manusia pilihan sudah Abah bahas di video kemarin. Begitu juga kenapa banyak orang mengkaitkan sosok manusia pilihan yang disebut Satria Peningit dikaitkan dengan sosok Imam Al-Mahdi. Karena satu sosok yang diperjalankan dua versi secara Jawa dan secara Islam.
Ini pun juga sudah Abah bahas di video yang kemarin. Jadi banyak meyakini sosok manusia pilihan ini ada di Nusantara, dikarenakan keturunan Nabi banyak di Indonesia yang dikenal dengan sebutan Sayyid atau Syarif. Ini hanya perkiraan Abah dalam nantinya beliau tetap dibaiat di Mekah manakala beliau sudah diislah dan satu malam diperbaiki dohirnya seperti rohaninya. Kapan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya, dan manusia pilihan itu sendiri yang mengalami prosesnya. Dan perlu diketahui, sang sosok manusia pilihan bukanlah seorang nabi, karena zaman kenabian sudah berakhir. Jadi beliau adalah seorang waliullah, dan beliau tidak membawa ajaran baru. Bisa jadi beliau seorang waliullah malamatiyah yang menyembunyikan kesolehannya, dan beliau tidak berpakaian seperti para ulama sufi yang memakai sorban. Tapi di sini Abah meyakini beliau tentunya mempunyai seorang mursyid selama ini membimbingnya. Dan beliau juga mempelajari ilmu tasawuf untuk mengenal Allah, yaitu marifatullah. Dan tentang beliau mempelajari ilmu tasawuf sudah pernah Abah bahas di video yang terdahulu. Tentunya perjalanan beliau tidak instan, tapi sangat lama berproses. Sadar tidak sadar tentunya beliau dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau diberikan ilmu laduni yang langsung dari Allah. Banyak hal-hal yang di luar nalar diperlihatkan kepada sosok manusia pilihan yang nyata maupun dalam keadaan tertidur. Beliau menerima petunjuk. Pertemuannya dengan sosok manusia pilihan dengan Nabi Khidir alaihissalam, dan nantinya beliau akan dipertemukan lagi dengan Nabi Khidir alaihissalam tak kalah terjadinya megatrust. Jadi pembahasan tentang manusia pilihan bukanlah halu, tentulah sulit dimengerti karena beliaulah yang mengalami perjalanannya. Bagi Abah orang awam tentu tidak mungkin mengetahuinya secara detail, karena Abah hanya mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tafakur. Tentu kebenarannya mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya sudah banyak yang sudah Abah bahas tentang sosok manusia pilihan. Bagaimana prosesnya dari tahun berapa beliau diperjalankan, ini pun sudah Abah bahas di video yang terdahulu. Melihat keadaan saat ini di mana-mana tidak amanahnya seorang pemimpin, banyaknya kezoliman, yang lemah tidak berdaya, belum lagi keadilan sulit didapatkan, maksiat sudah melampaui batas. Yang terjadi pada zaman Nabi Lut pun sudah terjadi pada saat ini. Seakan-akan kerusakan akhlak sudah melampaui batas. Akankah Allah murka melihat keadaan saat ini? Maka turunlah bencana di mana-mana, kerusakan alam dan kerusakan akhlak dikarenakan mengutamakan nafsu. Tidak peduli orang lain menderita, yang penting bisa menyenangkan dirinya dan kelompok. Seakan-akan merasa hidup selamanya. Tidak terpikir sesuatu tidak ada yang abadi, yang ditunggu hanya kematian, dan apapun yang diperbuat akan dipertanggungjawabkan nantinya. Karena keadaan sudah sedemikian sulit, tentunya banyak yang menantikan pemimpin yang amanah, yang adil. Dialah manusia pilihan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di setiap agama menantikan pemimpin akhir zaman, dan tidak satupun manusia mengetahuinya kapan beliau akan dimunculkan. Mungkin saudara-saudara Abah yang ada di channel Abah bisa memberikan satu pemahaman atau penyerahan tentang cerita yang sudah Abah uraikan tadi. Abah selalu berpesan mohon dijaga lisannya. Apapun komentar-komentar dari saudara kita dihormati, dihargai. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.